Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Engkau menunjukkan kepada kami buah apakah yang kami terima kalau kami setia dan berdoa terus-menerus kepadamu. Kecemerlangan seperti yang dialami oleh Musa. Dan Musa mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Musa menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa untuk tekun, terus-menerus berdoa, untuk semakin dekat dengan Engkau. Berdialog, berbicara dengan Engkau dari hati ke hati. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini merupakan jawaban dari apa yang pernah secara batin ya saya tanyakan. Saya pertanyakan dan saya diskusikan dalam hati saya. Apa buah-buah apa buah-buah doa yang paling fundamental, yang paling mendasar? Hari ini Musa dalam bacaan pertama mengalami setelah berjumpa dengan Allah. Setelah Musa 40 hari 40 malam berada di atas gunung Horeb. Maka cahaya Allah itu memancar dalam diri Musa. Dan itu dilihat ditampakkan kepada Harun dan orang-orang Yahudi. Yang dalam perjalanan menuju tanah terjanji, mereka melihat wajah Musa bercahaya, berkilau-kilauan. Sehingga Musa harus menutupi, menyelubungi wajahnya. Tetapi ketika dia berjumpa lagi dengan Allah, selubung itu dilepaskannya. Musa adalah seorang pendoa yang luar biasa, berjumpa dengan Allah dari muka ke muka. Dan itulah yang sebetulnya didambakan oleh setiap orang. Ada suatu kerinduan, ada suatu kedekatan, ada suatu kemesraan dalam doa itu. Dan dalam kerinduan, kemesraan, kedekatan itu Musa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itulah Musa mendapatkan 10 perintah Allah, apa yang dia dapatkan dari Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. Diwahyukan kepada orang-orang Israel. Dalam 10 perintah Allah itu. Saudara, apa buah-buah dari doa-doa kita? Saya menjadi mengerti bahwa doa, buah-buahnya itu adalah pertama-tama kedekatan, kemesraan, kebersatuan dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka cahaya Allah itu memancar ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Dan buah-buah itu kemudian nampak dalam perbuatan, dalam kasih kepada orang lain. Saudara, Anda bersediakah? Kita bersediakah? Saya kira, saya duga tak seorang pun yang tidak mau untuk dekat dengan Allah. Jadi usaha kita dengan segala macam hal itu, pertama-tama dalam doa itu, pertama-tama bukanlah meminta sesuatu, tapi untuk dekat dengan Allah, untuk bersatu dengan Allah, untuk sehati sepikir dengan Allah. Dan ketika kita sepikir dengan Allah, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan bagi kita dengan peristiwa hidup kita sekarang ini. Dan itu yang saudaraku terkasih dalam Kristus, yang merupakan mutiara yang ditemukan oleh seseorang. Dan mutiara itu dikejarnya sampai dapat. Berusaha menjual segala sesuatu untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Itulah kebersatuan dengan Allah. Maka saya ingat akan pengalaman dari
Santo Fransiskus Assisi ketika dia mendengar sabda ini, jualah segala sesuatu untuk menemukan mutiara itu, untuk menemukan kerajaan Allah itu. Maka dia secara fisik, secara nyata menjual harta dia punya, lalu dia pergi dari rumah itu dengan telanjang. Dan itu mengagetkan orang tuanya yang kaya itu. Dia menemukan harta terpendam itu adalah Yesus. Dia menemukan mutiara yang indah itu adalah Yesus. Kebersatuan dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tentu ini merupakan suatu proses yang panjang. Ya. Kita semua mendengarkan tidak apa yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki, apa yang kita mencari. Saya kira kita semua mencari dan berusaha menemukan secercah, sekecil. Nanti lama-kelamaan dengan kesetiaan itu pelan-pelan Tuhan akan membuka dan membuka dan membuka. Seperti membuka apa? Seperti membuka bawang merah. Dikupas, sekali mengupas akan ada harum yang menyakiti mata, lalu kita menangis terus. Seperti itu mencari. Aku mencarimu kekasihku. Di mana kau bersembunyi? Engkau telah melukai hatiku. Dalam bahasa mada rohani Santo Yohanes dari Salib yang selalu aku mencari, ya. Atau Agustinus, telah lama aku mencari harta yang terpendam dan tak kutemukan. Di mana? Aku telah lama mencari di mana-mana dan sekarang kutemukan. Demikian juga dengan hidup kita. Pertanyaannya, apakah aku mencari? Apakah aku merindu? Ya. Apakah aku telah tersentuh, terbuka mata hatiku untuk melihat dan mengalami Allah? Dan apakah ini menjadi mutiaraku? Dan apakah ini menjadi harta yang terpendam yang sungguh-sungguh ku cari? Sehingga orang berani meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan harta, meninggalkan apa saja yang dia, keluarganya apa saja, supaya untuk menemukan harta yang begitu indah itu. Berjuang, bergulat, terus menerus. Saudara, ketika saya membaca kisah Musa ini, menjadi sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang menggerakkan. Betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya berjumpa dengan Engkau. Apakah kita telah berjumpa dengan Yesus? Mungkin sudah. Sekali lagi kita sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi hanya mendengar suaranya. Kita berada di halaman rumah Allah. Kita tidak berani masuk ke kedalaman. Tidak berani masuk ke dalam. Ya. Entah kita takut, entah karena kita terlekat dengan banyak hal. Entah karena kita sibuk dengan banyak hal. Padahal Tuhan sudah memanggil kita dari dalam. Supaya berjumpa, melihat sendiri. Berjumpa dengan Allah, berdialog, bertatap muka dari wajah ke wajah seperti Musa. Tapi memang membutuhkan untuk naik ke atas gunung Horeb, gunung Sinai dan gunung Karmel. Memang harus naik ke puncak itu, harus menuju ke puncak itu dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan segala sesuatu. Untuk melepaskan segala-galanya, untuk naik ke atas gunung, untuk masuk ke, harus melepaskan segala sesuatu. Karena dengan melepaskan itu, kita berjumpa dengan yang lebih besar, lebih agung di sana. Untuk melepaskan ego kita, melepaskan tali kasut kita, melepaskan apa yang melekat dalam diri kita, apa yang kita anggap berharga, kita lepaskan. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Dan itu dibutuhkan iman, menemukan harta terpendam, kebersatuan dengan Allah. Mutiara yang indah, kebersatuan dengan Allah, seperti Musa. Semoga Anda, saya, kita semua tergerak dan digerakkan untuk mencari terus sang mutiara itu. Tentu dengan korban, tentu dengan perjuangan, tentu dengan darah dan air. Semoga perjuangan kita bersama menemukan mutiara itu, Tuhan pelan-pelan membukanya dan membukanya, sehingga dorongan untuk mencarinya menjadi suatu kekuatan yang besar. Semoga di masa pandemi ini
kita mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Kita menemukan mutiara yang indah dalam diri Yesus, bukan dalam diri apapun. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan menjaga kita semua untuk dilindungi dari kuasa virus, dijaga dan dipelihara. Semoga darah Kristus teroleskan dalam pintu hati kita, sehingga tidak boleh ada virus masuk dalam tubuh raga kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua dan melindungi Anda semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.